Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan melanjutkan kembali di dalam pendalaman Alkitab pada kesempatan saat ini, dan kita akan masuk di dalam Lukas pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-19 sampai ayat yang ke-31. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang mau takluk kepada firman-Mu Tuhan, dan mau dibentuk oleh kebenaran-Mu sehingga kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Kau yang memimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan berkati untuk saudara-saudara kami yang juga mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita akan membaca firman Tuhan pada kesempatan saat ini di dalam Lukas pasalnya yang ke-16 ayat 19 sampai ayat yang ke-31. Sekali lagi Lukas pasal 16 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-31 saya akan bacakan bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mengikutinya di dalam Alkitabnya masing-masing. Demikian firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat penghiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada siang kesempatan saat ini. Jemaat Tuhan yang terkasih, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini sangat berkaitan erat ya dengan bagian firman Tuhan pada ayat-ayat sebelumnya yang minggu kemarin sudah kita bahas, perihal tentang bendahara yang tidak jujur dan juga tentang setia di dalam perkara-perkara yang kecil. Kita diingatkan tentang suatu hal yang begitu penting dan urgen sifatnya untuk kita ketahui, untuk kita dengar, dan sekaligus untuk juga kita lakukan di dalam kehidupan ini. Bagaimana kekayaan, bagaimana harta, uang yang kita punya, itu boleh kita gunakan juga di dalam pelayanan kepada Tuhan. Dan itu juga sangat erat kaitannya di dalam pelayanan kita kepada sesama.
di dalam memperhatikan, peduli kepada kebutuhan-kebutuhan orang lain. Nah, kita bisa melihat bagaimana dari ayat yang ke-19, segera kita mengetahui Alkitab mencatat ada 2 orang yang dinyatakan oleh Alkitab, memberikan 2 kelompok orang yang berbeda. Dikatakan bahwa orang yang satu adalah orang yang kaya, yang tidak disebutkan namanya. Satu lagi adalah seorang yang miskin, yang namanya disebutkan, dan Alkitab mencatat orang yang miskin itu adalah Lazarus. Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Bapak Ibu, memberikan kondisi ataupun menunjukkan keberadaan dari kedua orang ini, si kaya dan Lazarus yang miskin ini. Kalau kita memperhatikan ya dari perumpamaan-perumpamaan sebelumnya, ada 2 orang tokoh yang selalu ditampilkan, dan pada bagian ini pun kita bisa melihat 2 tokoh yang boleh diangkat, yang boleh ditulis oleh firman Tuhan dan menunjukkan keberadaan dari masing-masing orang tersebut. Kondisi orang pertama dari kisah ini menunjukkan kondisi dia adalah seorang yang kaya. Dan ini merupakan sebuah kontras dari kehidupan Lazarus yang miskin. Dikatakan bahwa orang itu sangat kaya. Dengan jelas segala apa yang ada padanya, dengan segala apa yang dikenakannya itu dituliskan di dalam Alkitab. Bahwa orang itu sangat kaya, dikatakan dia tinggal di sebuah rumah dengan gerbang yang tinggi dan mengenakan pakaian yang terbuat dari kain ungu, yang merupakan salah satu barang mewah pada zaman itu. Tidak hanya itu, juga Alkitab mencatat bahwa ia memakai kain linen halus yang menjelaskan bahan dari pakaian dalamnya. Betapa orang ini, Alkitab mengatakan bahwa dia adalah seorang yang kaya. Dan lebih lagi dikatakan bahwa setiap hari dia bersukaria di dalam kemewahannya. Dia bersukaria di dalam segala apa yang dimilikinya. Nah, kemudian Alkitab memberikan kondisi dari Lazarus yang miskin ini. Lazarus dikatakan bahwa dia adalah orang yang tidak memiliki apa-apa. Dia berbaring dekat pintu gerbangnya, dekat pintu gerbang rumah orang kaya itu, dan memohon belas kasihannya. Dikatakan apalagi Bapak Ibu, bagaimana badannya penuh dengan borok. Dan untuk menghilangkan rasa lapar, dia berharap bisa mendapatkan remah-remah dari meja orang kaya ini. Betapa tragisnya kehidupan seorang Lazarus ini. Ini sebuah perbandingan kehidupan, ya kalau kita bisa melihat mungkin antara langit dan bumi. Antara orang yang hidup bersukaria di dalam kemewahannya dengan orang yang menderita di dalam kesusahannya, di dalam ketidakpunyaannya. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih, ketika dikatakan bagaimana dia berharap bisa mendapatkan remah-remah dari meja orang kaya ini, berarti ini adalah sebuah makanan yang sudah tidak akan dimakan lagi. Makanan yang sudah dibuang ke tong sampah. Dan itulah yang menjadi bagian dari Lazarus. Bahkan dikatakan Bapak Ibu, justru anjing-anjing liar yang datang menjilati borok-boroknya. Dan tentulah Lazarus dicap sebagai orang yang najis. Dia adalah, mungkin orang berpandangan dia adalah orang yang kena kutuk. Maka kalau kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kondisi kedua orang ini mungkin tidak asing ya bagi kita ataupun bagi mereka pendengar pada saat itu. Kita bisa melihat kehidupan seorang yang kaya, di dalam kemewahannya dia bersukacita, dia boleh bergembira, tapi di sisi yang lain kita bisa melihat ada juga kondisi orang-orang di dekat kita
di dalam keadaan yang sangat menderita dan membutuhkan. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dinyatakan oleh Alkitab tentang kedua tokoh, tentang kedua orang yang dituliskan ini, dengan kehidupan yang masing-masing berbeda. Yang satu kaya dan yang satu miskin, yang adalah Lazarus. Ayat yang ke-22, Bapak Ibu segera mencatat bahwa dikatakan kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Ayat yang ke-23, orang kaya itu juga mati lalu dikubur dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Baik orang kaya maupun Lazarus yang miskin ini sama-sama menghadapi satu realita, adalah realita kematian. Ketika Lazarus mati, mungkin kematiannya itu tidak begitu dipedulikan bagi banyak orang. Ya, dia mati sebagai orang yang dalam pandangan mereka dia mati sebagai orang yang najis, dia mati sebagai orang yang kena kutuk. Tapi berbeda halnya dengan orang kaya. Ketika orang kaya ini mati, mungkin saja Bapak Ibu, banyak orang yang datang. Bahkan mengundang peratap-peratap yang menangisi orang kaya yang mati ini. Mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi proses penguburannya. Sedangkan sekali lagi Lazarus mungkin gak ada orang yang menangisi dia. Keadaannya yang penuh borok, miskin. Kebanyakan orang beranggapan, ya dia mati karena kena kutuk. Dan kematiannya pun menjadi sesuatu yang tidak begitu diperhatikan. Tapi yang terkasih dalam Tuhan, keadaan sama tragisnya dengan si orang kaya yang bergelimangan harta di dalam kemewahannya. Tapi kita bisa melihat di sini kematian merupakan penyeimbang atau bahkan pembalik keadaan yang hebat. Karena apa Bapak Ibu? Karena setelah kematian yang penting adalah hati manusia. Harta dan status itu akan ditinggalkan. Sehingga tidak heran bagaimana kita boleh belajar pada minggu yang lalu ya. Bagian firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ikatlah, dikatakan ya di dalam ayat yang ke-9 di pasal 16, ikatlah persahabatan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Dan kita bisa melihat bagaimana firman Tuhan ini juga boleh menolong kita untuk mengingatkan kembali kepada kita. Firman Tuhan yang minggu kemarin dikatakan bagaimana kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau tidak setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini merupakan suatu hal yang jelas Bapak Ibu dinyatakan oleh Alkitab. Bahwa setelah kematian yang penting adalah fokus hati kita. Karena apa? Karena harta, status, kekayaan, bahkan kemewahan apapun yang dimiliki oleh seorang di dunia ini akan ditinggalkan. Yang Allah nilai tidak dapat diukur dengan angka dan uang. Karena Alkitab dengan jelas mengatakan bagaimana Lazarus mati dan kemudian dia disambut ke dalam naungan ilahi yang disebut dalam kisah tersebut. Dia duduk di pangkuan Abraham sebagai gambaran dari surga. Di tempat yang penuh berkat. Dan si kaya juga mati. Dia dikuburkan, tetapi berakhir di alam maut sebagai gambaran neraka. Di dalam penyiksaan,
Dan dikatakan sangat jauh jaraknya dari Lazarus dan posisi mereka itu berubah. Ini berarti Bapak Ibu, satu hal yang perlu kita perhatikan. Realitas yang sama-sama harus dihadapi oleh orang kaya dan Lazarus adalah realitas kematian. Ini berarti bahwa kehidupan di dunia ini bukanlah satu-satunya kehidupan yang kekal. Tetapi kehidupan manusia di dalam dunia ini adalah sementara. Masih ada realitas yang lain di balik hidup ini. Karena apa? Karena manusia dicipta sebagai makhluk yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat kematian itu kemudian menghantarkan kehidupan ini ke dalam dimensi yang lain, dimensi rohani. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan Bapak Ibu bagaimana kita hidup di dalam dunia yang sementara ini. Bagaimana kita memperhatikan kehidupan yang masih Tuhan izinkan bagi kita untuk menjalaninya. Adalah satu kehidupan yang tidak kita jalani secara seenaknya, tidak kita jalani secara sembarangan ataupun sesuka hati. Sebaliknya kita akan menjalani hidup ini dengan memperhatikan hidup kita dengan seksama. Seperti apa yang Efesus pasal 5 ayat 15. Jadi katakan bagaimana kita boleh mempergunakan waktu yang ada. Bahasa Yunaninya memakai dua macam arti Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah kronos dan yang kedua adalah kairos. Kronos berarti waktu yang senantiasa ada. Ya, minggu ketemu minggu, Senin nanti kita akan ketemu Senin di minggu depannya, Rabu demikian kita akan ketemu dengan Rabu. Tetapi ada satu hal yang lain yang perlu kita perhatikan, waktu itu juga berbicara tentang kairos. Kairos ini berarti kesempatan. Kairos ini berarti momen, waktu yang tidak selalu datang. Ia bisa ada saat ini dan tidak akan pernah ada lagi. Sehingga Alkitab mengajarkan kepada kita dan menasihatkan kepada kita agar kita memperhatikan bagaimana kita hidup dan mempergunakan setiap kesempatan. Bahwa hidup ini adalah sebuah kesempatan dengan hal-hal yang berguna dan bernilai kekal. Kita bisa melihat Bapak Ibu yang terkasih bagaimana orang kaya itu gagal mempergunakan kairos. Sehingga semuanya menjadi terlambat. Di dalam pikirannya, di dalam fokus hidupnya, di dalam prioritas apa yang ada di dalam benaknya keseharian. Mengerjakan sesuatu, mengerjakan hal-hal yang hanya pada pengumpulan harta di bumi ini. Tanpa dia memikirkan hal-hal yang bernilai kekal adanya. Fokusnya, perhatiannya, energi, dayanya dia gunakan untuk apa? Untuk berjuang, memperoleh, mendapatkan segala kenikmatan dunia ini. Tanpa memikirkan sesuatu nilai kekekalan di dalam hidup ini. Maka waktu itu akan berlalu. Mungkin setiap kita mungkin berkata, oh masih ada waktu. Oh masih ada kesempatan. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, kesempatan itu ketika kita tidak ambil, ketika kita tidak masuk di dalamnya, ketika kita tidak meraihnya itu akan lenyap dan tidak pernah terulang lagi atas kehidupan kita. Dan inilah sebuah gambaran bagi kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Kita diingatkan dengan sungguh-sungguh dari bagian firman Tuhan ini untuk mempergunakan setiap momen, setiap kesempatan, waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak hanya melulu fokus kita kepada hal-hal yang sementara dalam dunia ini. Tetapi bagaimana kita juga mempunyai waktu untuk memikirkan hal-hal yang bersifat kekal adanya. Ada beberapa orang Bapak Ibu yang begitu giatnya bekerja, tetapi tidak mempunyai waktu untuk bersekutu dengan Tuhan.
tidak mempunyai waktu untuk memikirkan firman Tuhan, tidak mempunyai waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, tidak mempunyai waktu untuk apa? Untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Karena apa? Karena hatinya, fokusnya itu tidak pada Tuhan, tetapi kepada hal-hal yang bersifat sementara dalam dunia ini. Dan di dalam ayat yang ke-19 tadi Bapak Ibu dengan jelas mengatakan bahwa dia bersuka cita di dalam kemewahannya setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi bahwa kesempatan itu ada. Kesempatan itu boleh kita raih hanya semasa kita hidup di dalam dunia ini. Setelahnya akan menjadi terlambat. Lazarus dikatakan ada di dalam, sedangkan si orang kaya di luar. Ya. Tadi berbalik ya. Kalau di dunia orang kaya yang ada di dalam rumahnya yang mewah, yang megah, di dalam segala bentuk kecukupan, dalam segala bentuk kelimpahan yang dia peroleh. Sedangkan Lazarus berada di luar pagar rumahnya, gerbangnya. Tetapi setelah kematian ini menjadi berubah. Justru Lazarus yang ada di dalam boleh menikmati penghiburan sukacita yang daripada Tuhan. Sedangkan si orang kaya ini berada di luar. Dan kita bisa melihat bagaimana standar hidup setelah kematian itu berbeda dengan standar hidup yang ditampilkan dunia. Orang kaya itu kemudian dikatakan melihat ke atas dan mendapati Abraham sedang bersama Lazarus. Dan serta-merta dia memanggil Bapak Abraham, orang beriman itu, dan memintanya Bapak Ibu mengirim Lazarus untuk menyejukkan lidahnya dari panas api dan penderitaan yang saat itu dia alami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat ini bukan suatu hal yang mungkin bagi beberapa orang tidak mempercayai, ya. Ada berapa aliran, ada berapa pandangan bahwa surga itu, bahwa neraka itu tidak ada. Tapi bagian firman Tuhan ini boleh menunjukkan sebuah hal yang penting bagi kita. Sebuah realitas yang ada, yang serius, yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami dalam kehidupan ini. Dikatakan tadi Bapak Ibu, orang kaya ini, dia menyuruh Lazarus untuk apa? Untuk, ya, di dalam ayatnya yang ke-24 dikatakan suruh Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat beberapa poin yang patut kita perhatikan. Bahwa dikatakan panasnya api siksaan itu boleh menggambarkan penderitaan yang amat sangat berat. Terkungkung di dalam neraka. Ia mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Dan menyadari bahwa ia sendiri Bapak Ibu tidak berada di surga. Orang kaya ini, yang kedua kita bisa melihat bagaimana orang kaya ini mengenal Lazarus. Ya, saat ia masih hidup, ia tahu persis pria miskin itu ada di luar pintu gerbangnya yang megah. Sangat membutuhkan belas kasihannya. Dan si kaya itu bahkan tahu nama si pria miskin itu adalah Lazarus. Sehingga tidak heran ketika dia melihat ke atas, dia melihat Bapak Abraham dan Lazarus. Dan segera dia mengatakan, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus. Dan yang ketiga Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana pandangan orang kaya terhadap Lazarus ini tidak berubah. Meskipun ia sudah mati, ia masih menganggap posisi Lazarus berada di bawahnya, yaitu seorang yang bisa disuruh untuk meredakan sakitnya. Dia memerintah meskipun dia sudah tahu bahwa dia sudah mati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana respon, tanggapan dari Bapak Abraham ketika orang kaya ini mengajukan permohonan kepada si
kepada Bapak Abraham supaya Lazarus datang untuk menghampirinya dan memberikan air di ujung jarinya, ya, agar apa? Agar bisa menyejukkan dirinya, Bapak Ibu. Tetapi kita bisa melihat apa yang menjadi tanggapan Abraham di dalam ayat yang ke-25. Itu dikatakan, tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Abraham harus memberikan jawaban yang kekal, bahwa surga tidak sama dengan dunia ini. Ia menunjukkan betapa keadaan ini terbalik dengan kehidupannya ketika dia berada di bumi, ya Bapak Ibu. Dan kita bisa melihat si orang kaya, kita mencatat dia memiliki segalanya dan Lazarus tidak memiliki apa-apa. Si orang kaya hidup nyaman sementara Lazarus hidup di dalam penderitaannya. Dan dalam ayat yang ke-26 Bapak Ibu dikatakan bahwa selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di dalam keadaan yang terbalik ini ada satu poin yang penting ketika Abraham mengatakan ada jurang yang sangat dalam yang memisahkan, yaitu sebagai sebuah pemisah yang menghalangi siapapun untuk menyeberang dari satu tempat ke tempat yang lain. Akibatnya Abraham mengatakan bahwa ada saat si kaya memiliki kesempatan untuk memperlakukan Lazarus sama seperti yang ia minta Lazarus untuk lakukan kepadanya sekarang. Tetapi semasa hidupnya di bumi, ia menolak untuk membantu Lazarus. Ia menolak untuk menolong Lazarus. Dia menolak untuk peduli terhadap Lazarus yang miskin ini. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang ia lakukan di masa lalu kini berbalik kepada dirinya. Hanya dengan satu perbedaan krusial. Yang terjadi sekarang bersifat permanen. Yang terjadi sekarang di dunia kematian, setelah kematian itu adalah bersifat kekal adanya. Maka kita bisa melihat di dalam ayat yang ke-27 dan di dalam ayat yang ke-28 Bapak Ibu. Dikatakan kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang kaya ini memahami bahwa ia telah kehilangan segalanya. Maka sekarang ia memohon untuk 5 saudaranya yang sikapnya juga sama seperti dia, agar mereka jangan masuk ke neraka sama seperti dirinya. Ia memohon kepada Abraham untuk kedua kalinya agar menyuruh Lazarus untuk memperingatkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat lagi-lagi ya, Abraham memberikan satu tanggapan, satu respon dari pengajuan permohonan yang diberikan oleh orang kaya ini. Dan orang kaya ini sungguh-sungguh menyadari inilah realitas yang harus dia hadapi. Inilah satu kenyataan yang saat ini dia miliki, bahwa kesempatan itu sudah tertutup baginya. Dan dia memikirkan tentang saudaranya Bapak Ibu yang masih hidup 5 orang lagi di rumah ayahnya. Dan kita bisa melihat bagaimana kesempatan apa yang dikatakan oleh Abraham. Kita melihat di dalam ayat yang ke-29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawaban Abraham sangat krusial untuk memahami apa yang tadi dikatakan kepada si orang kaya dan juga kepada para pembaca Injil Lukas. Dikatakan ada pada mereka kesaksian Musa dan kitab para nabi,
baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Bagi orang Yahudi ini bukanlah sesuatu hal yang baru. Taurat dan kitab para nabi itu melekat di dalam diri mereka. Tetapi sayang, orang kaya dan kelima saudaranya tadi itu tidak memberikan perhatian kepada firman Tuhan, kepada Taurat Tuhan, kepada kitab para nabi yang telah mereka terima pada saat itu. Mereka tidak mempunyai satu hasrat, suatu kerinduan untuk memikirkan hal-hal itu. Karena apa? Karena yang ada di dalam benak mereka seperti saya katakan tadi adalah kepada kesementaraan di dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat bagaimana peringatan itu tidak ada gunanya, ya. Karena apa? Karena kitab suci telah menjelaskan apa yang Tuhan inginkan dari setiap kita. Firman Tuhan sudah menjelaskan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi. Itu cukup untuk boleh menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi hati Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Pengabdian kita kepada Tuhan juga Bapak Ibu. Ketika kita boleh memikirkan akan firman Tuhan, ini tidak lepas kaitannya juga dengan perhatian kita kepada sesama, ya. Bahkan Tuhan Yesus pun menyebut hal ini sebagai perintah yang terutama. Kalau kita bisa melihat di dalam Markus pasal yang ke-12 Bapak Ibu ayat yang ke-28. Dikatakan demikian, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Semuanya itu suatu ungkapan yang dinyatakan oleh Abraham itu sudah tertulis di dalam dikatakan kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan itu. Tapi Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat ada ironi dalam jawaban Abraham. Yang ditolak Abraham berkaitan dengan kelima saudaranya. Dan sebenarnya adalah jawaban bagi para pendengar dan para pembaca dalam bentuk peringatan yang ditujukan kepada mereka. Kita mendengar Bapak Ibu dari orang yang sedang menderita penyiksaan, yang memperhatikan kita, yang memperingatkan kita untuk apa? Untuk memperhatikan firman Tuhan dan menanggapi sesama kita dengan penuh belas kasihan. Tetapi sekali lagi itu tidak menjadi perhatian ataupun menjadi fokus di dalam hidupnya. Sehingga Bapak Ibu kalau kita bisa melihat apa yang kemudian tanggapan dari si orang kaya ini ketika Abraham memberikan jawaban seperti itu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-30 Bapak Ibu, jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana orang kaya itu tetap bersikeras ya. Dia terus mendesak dengan alasan bahwa saudara-saudaranya akan bertobat kalau ada orang mati bangkit. Ya, dengan kata lain Bapak Ibu kita melihat dia berkata kepada Abraham, jika seseorang yang diutus dari kematian datang ke rumah saudara-saudaranya memperingatkan mereka, mereka akan bertobat. Beranggapan bahwa sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang supernatural pasti akan mengubah pandangan manusia. Orang akan bertobat beriman. Bagi orang kaya ini dia berpendapat kalau melihat mukjizat orang mati bangkit. Mari kita memperhatikan Bapak Ibu jawaban Abraham selanjutnya ya di dalam ayat yang ke-31. Mari kita baca. Dikatakan kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Jawaban Abraham jelas menunjukkan Bapak Ibu kekerasan hati. Bahkan jika ada orang yang bangkit dari kematian, mereka tetap saja tidak mau diyakinkan.
Atau dengan kata lain, jika orang tidak percaya kepada firman Tuhan, maka orang itu tidak percaya juga. Meskipun dia melihat mukjizat, orang mati dibangkitkan. Dan kita boleh melihat Bapak Ibu bahwa iman yang sejati lahir dari pendengaran terhadap firman Tuhan dan bukan dari melihat mukjizat. Orang-orang yang membaca, orang-orang yang mendengarkan perumpamaan dalam Injil melalui kisah Yesus menyadari betapa benarnya kata-kata ini. Bahwa kebangkitan Yesus hanya berhasil meyakinkan sebagian orang bahwa Allah bekerja melalui dirinya. Kekerasan hati manusia membuat mata tidak bisa melihat tindakan Allah dan telinga tidak memperhatikan akan peringatannya. Kalau kita bisa melihat bagaimana perumpamaan ini kemudian ditutup dengan pesan yang sangat keras. Betapa manusia sering melewatkan kesempatan yang Allah berikan kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu hal yang penting yang begitu serius kita perhatikan bahwa perumpamaan ini, kisah tentang orang kaya dan si Lazarus yang miskin menggambarkan suatu realitas yang sangat serius. Bahwa ada penghakiman. Dan penghakiman yang akan datang itu bersifat permanen bagi orang-orang yang ditolak oleh Tuhan. Ada siksaan kekal. Penderitaan setelah kematian bersifat sekali lagi permanen, bersifat kekal. Jurang yang sangat dalam yang tidak terseberangi. Bagi orang-orang yang tahu bahwa Tuhan itu ada tetapi tidak mau meresponinya di dalam kehidupan mereka. Jika sudah masuk ke neraka, kita tidak bisa keluar. Dan penyiksaan di sana itu nyata dan begitu menyakitkan. Suatu kehidupan yang hanya memikirkan kesementaraan tanpa memikirkan kekekalan. Tuhanlah Bapak Ibu yang memampukan setiap kita untuk dapat memahami bagian firman Tuhan ini dan mengerjakan panggilan ini dan juga merefleksikan kehendak-Nya atas kehidupan kita. Bahwa kemampuan ini dianugerahkan oleh Roh Kudus kepada orang-orang percaya. Agar apa? Agar kita boleh memberikan perhatian, memberikan waktu untuk boleh memikirkan akan firman Tuhan, memikirkan tentang Allah, dan ini menjadi sebuah korelasinya juga di dalam bentuk kasih kita kepada sesama, memiliki hati yang berbelas kasihan dan peduli kepada sesama. Selain itu Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana ujian untuk hati yang mengasihi Tuhan, yang merupakan perintah moral yang paling dasar di dalam Alkitab, adalah agar kita mendengarkan Dia, mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada alasan bagi kita kelak Bapak Ibu, oh saya belum mendengarkan firman Tuhan, oh saya tidak mengerti, saya tidak tahu. Dan bagaimana kita diingatkan pada saat ini. Satu ujian untuk hati yang mengasihi Tuhan. Agar kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Karena cara kita berelasi dengan Tuhan secara vertikal memengaruhi cara kita berelasi dengan sesama secara horizontal. Artinya tidak ada orang yang mengatakan aku mengasihi Tuhan tetapi membenci saudaranya. Ataupun kita mengatakan aku mengasihi sesamaku tetapi tidak mencintai Tuhan. Respon Bapak Ibu di dalam sikap hati yang benar terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama adalah produk dari hati yang sudah dikaruniakan berkat Roh Kudus melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Maka
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh melihat jelas ketika kita mengasihi Tuhan, kita juga harus merespon panggilannya dengan hati yang berbelas kasihan dan memperlakukan sesama secara peka terhadap kebutuhan bagi mereka yang membutuhkan. Meskipun Bapak Ibu bantuan untuk orang yang membutuhkan tidak terbatas ataupun tidak melulu hanya pada pemberian uang. Meskipun di dalam jangka waktu yang pendek itu mungkin yang diperlukan. Tetapi ada banyak bentuk ya belas kasihan yang boleh kita nyatakan kepada sesama kita. Bentuk perhatian, memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita. Dan yang lainnya Bapak Ibu untuk boleh menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Dan itu direfleksikan juga di dalam kasih kita kepada sesama. Contoh yang tepat Bapak Ibu kalau kita bisa melihat di dalam kitab suci, di dalam Alkitab. Mengenai memberi lebih dari sekedar kebutuhan jasmani adalah kisah orang Samaria yang baik hati. Di mana di dalam kisah ini kita bisa melihat dia melibatkan dirinya secara penuh atas orang yang jatuh ke tangan penyamun. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya bagi kita pendengar pada saat ini, apa yang sudah kita lakukan saat ini? Panggilan etis Allah telah ditetapkan sejak zaman Musa dan nabi-nabi. Panggilan Allah ini lebih penting Bapak Ibu daripada mukjizat-mukjizat Allah. Karena Tuhan sendirilah yang berfirman. Masing-masing kita mempunyai Alkitab yang telah dituliskan secara utuh dan kita terima. Jika kita ingin mengetahui kehendak Allah, di dalam Alkitab itulah kita dapat menemukannya. Sehingga Bapak Ibu di dalam beberapa minggu ya kita belajar tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak hanya sekedar kita baca, kita renungkan, kita pelajari ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu itu juga berguna untuk kita sungguh-sungguh merenungkannya di dalam kehidupan kita. Melalui firman Tuhan, kita akan dapat memandang hati Tuhan yang berbelas kasihan demi keselamatan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan ini sekali lagi boleh menolong kita untuk kita boleh meresponi dengan sungguh-sungguh. Sesuatu respon yang tidak kita katakan besok, tetapi respon yang harus kita katakan sekarang. Karena sekarang adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena hari ini adalah sebuah kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan dan boleh menyatakan kasih itu kepada sesama kita juga. Jangan sampai Bapak Ibu kesempatan itu ya kita lewatkan. Kesempatan demi kesempatan kita lewatkan begitu saja. Sampai pada akhirnya menjadi terlambat. Biarlah waktu yang Tuhan berikan kepada kita, sisa hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kita di dalam menjalaninya. Kita boleh mengerjakan segala aktivitas kita di dalam dunia ini. Dan jangan lupa satu hal yang penting, tetap fokus kita, tetap kita boleh memikirkan, tetap kerinduan kita adalah kepada hal-hal yang bersifat kekal adanya. Karena sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Biarlah hati kita boleh tetap terpaut kepada Allah, terpaut kepada firman-Nya. Itulah yang memampukan kita untuk berjalan dan menghidupi kehidupan ini sesuai dengan maksud Tuhan. Kiranya Bapak Ibu, Tuhan menolong setiap kita dan Tuhan yang senantiasa lebih lagi menolong kita untuk memahami maksud-maksudnya di dalam firman-Nya. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berikan kepada kami hati yang mau sekali lagi Tuhan dibentuk oleh firman-Mu. Hati yang mau sungguh-sungguh merenungkan akan Engkau dan menempatkan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami Tuhan. Kami tahu hidup dalam dunia yang penuh dengan tantangan, pergumulan, godaan, yang terkadang menyeret pikiran kami, yang terkadang menyeret perhatian kami Tuhan.
kepada sesuatu hal yang bersifat sementara dalam dunia ini. Tapi kami tahu kesementaraan itu hanyalah membawa kami kepada kebinasaan. Tolonglah kami Tuhan, dan ingatkanlah kami selalu di dalam kehidupan dan pengiringan kami akan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.